Ardianika Wijayanto akan mewawancarai selaku mekanik dari bengkel ini. Mas, saya mau bertanya tentang hidrolik dan pneumatik. Oh ya, bisa. Apa saja contoh penggunaan sistem hidrolik di bengkel ini? Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Budi Sahrul Ismaili, bisa dipanggil Sahrul di sini. Saya juga alumni SMK 1 Doko, alumni 2018. Untuk sekarang ada tugas wawancara dari adik-adik SMK 1 Doko untuk menjelaskan pneumatik taruh hidrolik. Oke, sebutkan saja pertanyaannya. Apa saja contoh penggunaan sistem hidrolik di bengkel ini? Untuk sistem hidrolik banyak, Mas, dari dongkrak, terus pompa oli mobil, pompa oli steering, banyak. Terus untuk sistem dasarnya, sistem hidrolik itu menggunakan fluida untuk penekanan. Pertanyaan kedua, apa saja alat pneumatik yang digunakan di bengkel ini? Pneumatik seperti kompresor, alat pembuka ban, itu juga pneumatik menggunakan udara. Pneumatik pada dasarnya adalah menggunakan udara yang terkompresi. Jadi kompresor itu termasuk pneumatik, terus pembuka ban itu juga pneumatik. Pertanyaan ketiga, apa saja prosedur keselamatan saat menggunakan alat tersebut? Untuk prosedur keselamatan banyak, Mas, dari diri sendiri ya juga hati-hati harusnya. Terus safety-nya juga ada. Untuk kompresor nggak tak taruh di bawah, kompresor tak taruh di ruangan atas. Kenapa? Karena kompresor itu pneumatik itu kalau terjadi kesalahan sangat berbahaya. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih kuat, hidrolik atau pneumatik? Untuk kekuatan tetap hidrolik, presisi tetap hidrolik, tapi ya ada kurang lebihnya sendiri. Pneumatik juga ada kurangnya, terus hidrolik kalau bocor ya tetap ada kurangnya. Pertanyaan terakhir, mana yang lebih hemat dari biayanya? Untuk hemat biayanya dari segi biaya ya hidrolik, karena hidrolik tidak didapat, tapi tidak menyangka juga pneumatik itu karena bahannya adalah udara yang terkompresi. Udara itu banyak di mana-mana, jadi mau kompresor mau taruh di mana juga ada udara. Kalau hidrolik bentuknya adalah tiga. Nah, mekanisme hidrolik adalah di sini biasa kita gunakan adalah dongkrak. Untuk dongkrak motor sendiri pada dasarnya adalah mekanisme hidrolik dari mekanik menuju gaya. Jadi ketika kita menggunakan mekanik tanpa gaya itu sangat susah sekali. Seperti kita mau dongkrak mobil itu, kalau kita cuma pakai mekanik tangan juga nggak bisa. Kita harus memanfaatkan yang namanya sistem dasar itu hidrolik. Oke, dari dongkrak botol ini dapat kita lihat ini adalah sistem hidrolik. Jadi ketika katup ini saya kencangkan, lalu penggerak sini saya ayunkan ke atas ke bawah, maka fluida yang di sini
yang tabung setirnya ini akan naik, artinya untuk mendorong ke atas. Ini mas ngelepasin ini. Jadi katup yang tadi untuk menyumbat kita buka. Yes. Dongkrak turun. Ada juga ini dongkrak boyor. Ini dongkrak boyor. Jadi untuk mekanisme ini sampai mas, sampai kenceng ini adalah katup untuk menutup liganya. Ini sudah ditutup, sampai sudah ditutup, ketika dijungkit, tuas bergerak akan naik. Jadi di sini adalah mekanisme gerak yang diteruskan oleh tabung ini. Jadi sistem hidrolik itu adalah pada dasarnya adalah hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu ketika hidrolik menyentuh tabung keseluruhan lalu didirikan pada satu titik. Ini membantu kita untuk menaikkan mobil atau memperbaiki mobil. Ya, ini mas, ini untuk gede mas. Fokusnya. Jadi ini tabungnya, ini tuasnya mekaniknya, ini tabungnya. Lalu ini gaya geraknya di sini untuk menaikkan dongkrak. Ini membantu kita untuk memperbaiki mobil secara hidrolik. Oke, sampai buka katupe. Nah, ketika dibuka katup, tuas ini akan turun. Nah, oleh itu, fluida yang di sini akan kembali ke tangki. Sebenarnya ini ada klep yang dapat masuk tapi tidak bisa keluar. Yang sini adalah pembukaan. Ketika itu mekanisme ini gerak, maka fluida yang di sini akan membuka tapi tidak dapat kembali. Ketika ini ada penekanan, maka ini akan naik. Setelah ini dilepaskan, maka fluida akan kembali ke tangki. Oke, sekian dari contoh-contoh sistem hidrolik. Oke teman-teman, saya di sini bersama dengan kakak mekanik akan menjelaskan tentang sistem pneumatik pada kompresor. Oke, contoh sederhana dari sistem pneumatik biasa kita gunakan adalah kompresor. Pneumatik pada dasarnya adalah penekanan udara yang terkompresi, ya. Jadi sistem geraknya di sini saya jelaskan. Jadi untuk semula penggeraknya adalah dinamo. Dinamo ini adalah sistem elektrikal dan diteruskan ke menuju sistem pneumatik ini. Oke, sistem dinamo sudah tidak dijelaskan lagi karena tidak ada tugas di situ. Jadi sistem pneumatik yang kita jelaskan. Untuk penghisapan angin yang akan ditampung ke tangki angin. Jadi setiap silinder ini punya piston. Piston ini ada klepnya 2. Jadi setiap dia menghisap, ketika diputar oleh dinamo menghisap, itu akan menghisap angin dari udara luar, lalu dilepaskan lagi menuju tangki. Menuju tangki lah kok mas, orang tangki kok orang balik nang kompresi nih, karena tangki itu sistemnya ketika udara masuk ada klep di sini tidak bisa keluar, udaranya terus disimpan seperti itu sampai kompresi tertentu, sampai penekanan tertentu. Ketika sudah penekanan tertentu, maka
akan ada angin-angin di sini. Angin-angin akan keluar di sini untuk menjaga tekanan di dalam tangki udara ini tetap stabil. Mas nyapa kok mau jari kompresor iki disalah dhuwur. Karena pneumatik itu kalau ada kesalahan sedikit berbahaya, saudara. Jadi kalau angin-anginnya ini sampai rusak, maka tangkinya bisa meledak karena ada tekanan tinggi di situ. Oke. Mas Andri, ada yang ditanyakan, Mas Andri? Tidak ada. Oke, sekian, terima kasih dari pneumatik.